bela rakyat, Pak. Sesungguhnya memang basis saya di situ. Saya kalau tidur di AC itu nggak bisa, Pak, karena lama miskin gitu. Ya jujur aja, saya di rumah itu tidur di AC nggak bisa dingin, Pak. Saya biasa tidur di para-para tempat, kalau di Papua itu Kakak Alfons yang para-para tidur di situ, itu lebih nyenyak saya. Saking lama miskinnya. Jadi, dan saya tidak ingin saudara-saudara saya juga masih merasakan hal seperti itu ketika saya menjadi menteri di bidang energi. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Gunnar menyangkut dengan data neraca, tolong disiapkan ya Pak ya, neraca untuk minyak. Tapi begini, saya mau sampaikan begini, definisi yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu adalah pertama adalah kedaulatan energi, ketahanan energi, kemandirian energi, dan swasembada energi. 4 tema itu mempunyai definisi yang berbeda-beda. Agar tidak terjadi multi interpretasi, maka izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kalau ketahanan energi itu sekarang ketahanan energi kita itu cuma 21 hari storage kita. Idealnya dalam konsensus internasional 3 bulan. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus bangun storage. Storage ini tidak hanya persoalan crude, tapi juga persoalan produk BBM yang tadi Pak BBG sampaikan itu. Apakah kemudian begitu sudah ada ketahanan energi terus swasembada energi? Tidak. Itu 2 hal yang berbeda. Satu menyangkut dengan kedaulatan energi. Jadi ketahanan energi, kedaulatan energi. Energi yang dimaksudkan, kemandirian energi. Kemandirian yang saya maksudkan itu yang tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa seluruh produk-produk BBM yang kita konsumsi itu ada industrinya dalam negeri, ada refinerinya. Jadi baik dari solar, BBM dengan semua spek maupun aftur, termasuk LPG kalau kita bicara itu. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah mendorong Pertamina untuk segera membangun kilang-kilang atau melakukan ekspansi kilang-kilang supaya produksinya bisa memenuhi tingkat konsumsi. Contoh, solar. Solar itu kebutuhan kita 38 juta kiloliter per tahun. Produksi kita dalam negeri itu tidak lebih dari 14 sampai 15 juta kiloliter. Sampai 16 juta maksimal. Selebihnya dari mana? Dari yang namanya B40. Liftingnya kita tidak bisa naikkan, tapi kita intervensi dengan nabati. Yang namanya CPO campur dengan metanol, kemudian menjadi FAME, kemudian dicampur. Pak Menteri, sebentar. Ini kita perpanjang dulu waktunya sampai 15 menit. Silakan. Cocok? 15 menit ya, setuju? Saya penting menjelaskan ini agar kita tidak terjadi multi interpretasi, supaya kita mempunyai kesepahaman yang sama. Yang kedua, kita berangkat. Saya kasih contoh nih. Ada selain nggak menyangkut dengan sekaligus saya menjawab tentang etanol. Yang kedua adalah keberhasilan kita Indonesia dalam membuat program B10 sampai dengan B40 mulai dari 2016 itu merupakan pembelajaran yang bisa kita contoh untuk penetapan bensin. Bensin kita impor, konsumsi kita 39 juta sampai dengan 40 juta kiloliter per tahun. Produksi kita tidak lebih dari 14 juta kiloliter. Saya setuju lifting harus kita naikkan untuk menaikkan bahan baku. Sekarang dengan kita melakukan operasi RDMP di Balikpapan, itu kita menghasilkan 5,8 juta kiloliter per tahun. 39 juta kurang 14 juta kiloliter, impor kita pada 2025 kisaran 24 sampai 25 juta kiloliter. Dengan penambahan 5,8 juta, maka kurang lebih sekitar 19 juta lebih untuk kita impor di 2026 bensin. Maka kemudian saya membuat caranya bagaimana agar kita mengurangi impor, langsung kita melakukan mandatori etanol. Kalau etanolnya 10%, itu dapat melakukan efisiensi impor sebesar 3,9 juta. Ini baru kita bicara tentang menuju kepada apa yang disebut dengan kemandirian energi. Maka apa yang harus dilakukan? Tidak bisa sekaligus kita lakukan, harus bertahap. Karena kita sudah ketinggalan. Kalau jujur saya katakan dari lubuk hati yang pada dalam, ini by design dibuat. Untuk kita tetap tergantung kepada impor.
Kamu ditanya menteri siapa yang anti impor? Saya. Karena bentuk impor ini adalah bentuk anak bebokan untuk melakukan sebuah proses agar kita tergantung terus pada negara lain. Dan saya tidak mau seperti ini terus. Maka apa yang kita lakukan? Untuk RON 95, 92, 98 kita segera mengurangi dan 2027 tidak boleh kita impor lagi. Saya minta kemarin dengan Pertamina, saya pimpin rapat sampai jam 2 malam, 2 subuh. Ada yang mengatakan Pak butuh investasi. Saya bilang ya ini butuh investasi. Presiden Prabowo mengatakan bahwa at any cost. Ini bicara survival. Kalau kita bicara survival kita harus bicara totalitas. Jangan bicara setengah-setengah. Ini. Jadi itu Pak. Nah ujungnya apa ke depan Pak Bambang? Ujungnya itu adalah kita impornya crude saja. Sambil kita mendorong peningkatan lifting. Saya tidak terlalu percaya bahwa kita bisa melakukan peningkatan lifting sampai dengan 2029 1,6 juta. Menurut saya itu hanya Allah yang bisa memberikan kita. Kita fair-fair saja. Kita nggak usah baku tipu dalam ruangan ini. Tapi kalau 800 ribu, 900 ribu, insya Allah masih bisa. Tapi persoalannya kan strateginya bagaimana agar balance antara lifting, kebutuhan BBM dengan konsumsi. Maka kita harus mempergunakan apa yang kita miliki yang namanya nabati. Etanol itu adalah bagian terpenting dalam rangka melakukan substitusi terhadap crude kita. Nah ini bicara tentang kemandirian. Kemudian bicara kedaulatan. Kedaulatan itu nggak boleh asing mengintervensi kita. Ini bicara kedaulatan. Kalau kita bicara kedaulatan tapi masih berpikir asing, meninggal aja kita semua Pak. Dan saya tidak mau jadi Menteri SDM diatur oleh asing. Karena itu perintah Bapak Presiden Prabowo. Jadi impor-impor ini yang meme-meme kemarin keluar banyak di aku kan tahu. Ini bentuk-bentuk penetrasi eksternal yang dilakukan dan ini kelakuan kita kalau kita masih aktivis. Jadi orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis kakak sudah baca. Ini. Dan insya Allah tidak akan berlaku bagi saya. Sudahlah kita stop rezim impor ini. Kita harus bagaimana bisa memperdulikan apa yang menjadi keunggulan-keunggulan komparatif kita secara baik. Itu bicara kedaulatan, ketahanan dan kemandirian. Sekarang kita bicara